Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kembali di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar, dan hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dari Ed Miharto, ketika datang umroh sampai di kampung, apakah bisa langsung ke rumah atau wajib ke masjid dulu baru ke rumah, atau bagaimana Abah? Nah, ini terkadang mungkin yang baru akan umroh itu bingung karena ada yang mengatakan ini, mengatakan itu, dan lain sebagainya. Nah, di sini Abah akan jelaskan. Pada saat seseorang pulang dari umroh, apakah boleh langsung ke rumahnya? Jawabannya boleh. Tidak haram, tidak dosa. Langsung saja datang ke rumahnya. Umpama dijemput sama keluarganya, langsung ke rumahnya. Itu boleh. Adapun umpamanya, seseorang itu karena jauh dari bandara, umpamanya Bandara Soekarno-Hatta, ya, yang ada di Jakarta, umpamanya dia berangkat ke Solo umpamanya karena rumahnya di Solo. Sesampainya umpamanya di kampungnya, ya, karena mungkin parkir mobil, ya, dijemput keluarga susah dan lain sebagainya, kemudian sholat dulu di kampungnya itu ada masjid. Boleh seperti itu juga. Niatnya umpamanya ingin melaksanakan sholat apa dulu yang belum, umpama zuhur dengan asar, masih boleh di jamak qashar karena belum sampai rumah, baru nyampe umpama di kampungnya saja, ya, belum sampai rumah tuh perjalanannya, mampir dulu saja, belum sholat zuhur dan asar, sholatnya masih boleh di jamak qashar, dan doanya masih makbul Bapak Ibu karena belum sampai rumah. Orang yang sedang musafir, baik itu pada saat berangkat maupun kepulangannya, sebelum dia sampai ke rumahnya, doanya masih makbul. Silahkan, boleh, ya, memperbanyak doa umpamanya, ya, setelah sholat dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi dari Ed Gus Malini Koto. Abah, kenapa dinamakan tanah haram? Ya, jadi ini pertanyaan, kenapa Mekah Madinah itu dikatakan tanah haram? Jawabannya sebab, ya, Madinah dan Mekah itu memiliki keharuman-keharuman, memiliki larangan-larangan. Makanya, ya, dikatakan tanah haram. Apa larangannya? Yang pertama, pada saat seseorang masuk ke tanah haram, ya, Mekah dan Madinah, pohon-pohonannya yang ada di sana tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong, tidak boleh dipetik, sembarangan tidak boleh. Nah, yang kedua, apabila menemukan barang temuan punya orang, umpama jatuh dan sebagainya, dilarang untuk diambil. Kalau kita ambil, kita miliki, hukumnya dosa. Kemudian, ya, dilarang berburu. Di dua kota suci ini, Mekah dan Madinah, binatang buruannya itu tidak boleh diburu, ya, dipotong, dimakan. Contoh, umpamanya banyak burung merpati ini di Mekah. Tidak boleh seseorang itu diburu, diambil, dipotong, digoreng umpamanya. Tidak boleh. Jadi ada keharuman-keharuman yang mana mungkin tadi bagi yang baru pertama kali baru mendengar. Karena memang ada kekhususan. Ya. Kemudian, ya, tanah haram ini tadi Mekah. Ya, berarti karena, ya, di Mekah ini ada Baitullah. Ya. Kemudian juga, ya, di Madinah, ya, di situ ada kuburan Nabi. Jadi itu keistimewaannya. Ya. Belum lagi banyak penjelasan-penjelasan kenapa dikatakan tanah haram. Itu hanya beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa
di tanah haram itu memiliki keharuman-keharuman yang tidak boleh dilakukan, kalau dilakukan dosa. Ya. Kemudian selanjutnya dari Ed Sumiati. Abah, saya mau bertanya. Pas umroh kemudian datang bulan, apakah bisa melaksanakan rukun umrohnya, Abah? Nah, ini memang untuk wanita yang masih haid, ini harus betul-betul dipersiapkan. Yang pertama, dipersiapkan keilmuannya. Yang keduanya, ya seharusnya pembimbingnya itu memang memprioritaskan. Ya, ini sedikit cerita kalau Abah, umpama ada yang mendaftar umroh ke Abah, umumnya wanita-wanita yang masih haid, masih subur, biasanya pada saat pendaftaran itu ke Abah itu ditanyakan, apakah masih haid? Kalau masih haid, Abah tanyakan biasanya tanggalnya bagaimana dan lain sebagainya. Andaikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Abah berpesan cepat-cepat hubungi Abah pada saat nanti di sana. Kan Abah ngurusi umpama jamaahnya ada 45 orang. Nah, itu harus segera komunikasi dengan Abah, nanti Abah akan bimbing. Akan betul-betul diprioritaskan supaya apa? Supaya tidak ada rasa khawatir, supaya tetap bisa melaksanakan umroh. Tadi terkadang kan, kalau tidak tahu ilmunya bingung. Nah, itu kalau di Abah seperti itu. Menjadi prioritas. Ya. Yang menjadi prioritas lagi kalau di Abah itu adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Tuh ya, itu kelebihannya kalau umroh daftar langsung ke Abah, Abah sendiri yang bimbing. Nah, adapun ini pertanyaannya bagaimana Abah? Saya ini umpamanya pada saat di Indonesia umumnya tidak haid tanggal-tanggal seperti itu, tiba-tiba di sana haid. Apakah seperti itu? Ada kemarin juga rombongan ada. Ya, ada yang dari Bandung itu umumnya tidak haid itu waktu itu. Maksudnya sudah tanggalnya itu tidak haid, tetapi pada saat di sana haid. Nah, berarti Abah harus membimbing, berkewajiban untuk nuntun bagaimana cara supaya ibadahnya lancar. Dikasih tahu ilmunya dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk ibu, umpama terjadi seperti itu, ya, memang yang harus dilaksanakan, yang pertama, Abah akan menanyakan haidnya itu di mana dulu. Lihat kondisinya. Kalau pada saat akan melaksanakan ibadah umroh, beliau ini umpamanya berada di Madinah, ya jadi dari Indonesia ke Madinah dulu, pada saat mau berangkat tiba-tiba haid. Apa yang dilakukan? Silahkan mandi janabat, bersih-bersih, kemudian pakai pembalut, kemudian ikut ke mikot. Ya, ikut ke mikot, tapi jangan sholat. Setelah sampai mikot, silahkan berniat. Ya, niat berikhram. Ya. Nah, kemudian sesampainya nanti di Mekah, jangan ikut tawaf, jangan ikut sa'i. Silahkan berdiam diri, istirahat di kamarnya. Ya, sambil minum obat pemberhenti haid. Apabila sudah bersih dan lain sebagainya, nah itu silahkan bisa melaksanakan tawaf, kemudian selesaikan rukun umrohnya. Ya, jadi memang ini tugasnya pembimbingnya. Makanya kan tadi kalau Abah itu prioritas. Biasanya Abah tanyakan, bagaimana sudah selesai belum? Siap, ayo. Kalau memang ini dituntun. Nah, itu seperti itu. Memang dalam hal ini, Bapak Ibu, untuk ibadah umroh itu diusahakan, ya, yang memberikan keilmuan, yang membimbing itu diusahakan memang ikut. Ikut bimbing betul-betul dari awal sampai kepulangan. Itu kalau ingin full masalah keilmuannya. Sebagaimana Abah praktekkan. Dari mulai pendaftaran contohnya. Abah bimbing. Ya, dari perlengkapannya dan sebagainya. Kemudian Abah bersamai, langsung ikut terbang ke Madinah. Dipantau jamaah-jamaah mana yang haid dan lain sebagainya. Ya, sampai keberangkatan ke Mekahnya. Dipantau mana yang sudah sepuh, mana yang sudah tidak kuat pakai kursi roda. Mana yang sekiranya halangan, sampai sejauh mana halangannya atau haidnya. Itu memang harus ada pendampingan. Kalau ingin maksimal ibadahnya, menuju kesempurnaan, seperti itu kurang lebihnya, ya. Karena panjang, kalau dijelaskan itu ada YouTube khusus yang sudah Abah jelaskan. Jadi tergantung kondisi haidnya di mana. Penjelasannya sangat panjang, tuh ya, seperti itu. Lanjut dari Ed Zulkibli.
Izin bertanya Abah, bolehkah keluar Mekah seperti umpamanya ke Jeddah untuk belanja atau jalan-jalan sebelum tawaf wada? Jawabannya boleh. Pada saat seseorang datang ke Mekah melaksanakan ibadah umroh, ya, ibadah umroh, kemudian karena ada sesuatu hal, contoh misalnya, ya, dia karena punya saudara umpamanya di Jeddah, ya sudah mampir dulu saja ke Jeddah, tapi belum niat pulang tuh. Ya, barang-barangnya masih ada di hotel umpamanya, ya. Kemudian dia pergi ke Jeddah, kemudian tidak lama, ya. Contoh misalnya pagi-pagi ke Jeddah, sore sudah pulang lagi tuh, ya. Kemudian umpamanya besoknya akan meninggalkan kota Mekah, ya silahkan datang ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf wada. Atau barangkali jalan-jalan dulu kemana, ke kota Taif, umpama keluar tanah halal umpamanya, ya. Kemudian kan belum ada niatan meninggalkan, ya, barang-barangnya masih ada dan lain sebagainya, ya, itu boleh, ya, seperti itu. Jadi silahkan, tidak usah ragu-ragu, bila ada hal-hal keperluan, laksanakan saja, hanya saja nanti pada saat akan meninggalkan Mekah, silahkan melaksanakan tawaf wada, itu ya. Ini dari Maidah Ismail. Ustadz, kalau anak perempuan bolehkah mengumrohkan ayahnya? Jawabannya boleh. Mengenai badal umroh ini, umpamanya bapaknya sudah meninggal, kemudian yang umroh itu umpamanya anaknya sama suaminya umpamanya, kemudian anaknya ingin badal umrohkan orang tuanya, apakah itu boleh? Boleh. Umpama tahun ini, ya, bisa umroh dulu untuk diri sendiri, kemudian besok-besoknya bisa badal umrohkan bapaknya. Kemudian setelah selesai semua urusan, tawaf wada pulang ke Indonesia. Ada rezeki lagi tahun depan. Tiba-tiba ingin melaksanakan ibadah umroh. Ya silahkan. Umroh untuk dirinya, kemudian silahkan badal umroh lagi untuk bapaknya. Walaupun sudah dibadalkan, boleh tidak? Dibadalkan lagi boleh. Sebagaimana orang yang sodako. Contoh misalnya, orang tua Abah umpamanya dua-duanya sudah meninggal. Kemudian Abah hari ini punya uang 1 juta. Diniatkan ingin sodako, masukkan ke jariah ke masjid. Niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Minggu depan dapat uang lagi nih mau umpamanya. Niatkan lagi untuk kedua orang tua sodako jariahnya. Itu boleh. Nah begitu juga orang yang ingin membadal umrohkan. Umpamanya tahun kemarin sudah dibadal umrohkan. 2 tahun kemudian ingin badal umrohkan lagi, boleh tidak? Boleh, silakan. Ya, supaya apa? Supaya terus ngalir pahalanya. Ya, mendapatkan pahala umroh. Itu seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Bagi Bapak Ibu yang ada niatan ingin melaksanakan ibadah umroh, hanya saja mungkin berangkatnya hanya sendiri, ya. Bisa bapaknya dulu atau mungkin ibunya dulu. Silahkan titipkan ke sini ke Abah. Insya Allah Abah ramut, ya. Baik itu dari keilmuannya, bahkan insya Allah nanti di bulan Januari Abah sendiri nanti yang akan membimbingnya, ya, dibimbing dari mulai keberangkatan sampai pulang. Dibimbing apanya? Dibimbing praktek ibadahnya, dibimbing keilmuannya. Kalau yang masih subur, masih haid, diprioritaskan, diperhatikan, jangan sampai sudah mengeluarkan biaya mahal, bingung tidak tahu cara melaksanakan ibadah umrohnya karena dalam keadaan haid umpamanya. Atau barangkali yang sudah sepuh, bagaimana Abah? Silahkan, boleh titipkan ke Abah, insya Allah Abah ramut. Tuh ya. Dan umpamanya, ini umpamanya ada orang tua, ya, kemudian mendapatkan rezeki umpamanya, entah itu jual warisan umpama dan lain sebagainya, ya, ingin ibadah umroh, memperbanyak ibadah umroh di Mekah umpamanya, hanya saja kondisinya sudah sepuh, harus pakai kursi roda, itu saja silakan boleh, ya, konsultasi ke Abah, ya, bisa nanti bareng bersama Abah, karena kemarin pun ada dari mana itu, ya, sudah sepuh, ya, beliau ini alhamdulillah mendapatkan rezeki, kemudian ingin ikut umroh, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi
apabila Bapak Ibu ingin memperbanyak ibadah di tanah suci karena lipatannya sangat pol, silahkan konsultasi ke Abah. Insya Allah semuanya bisa ada jalan keluarnya. Tuh ya. Jangankan yang sehat yang bisa jalan. Yang tidak, maksudnya yang tidak bisa jalan aja kesulitan jalan, bisa balik lagi ke Indonesia. Insya Allah ada jalannya. Ya. Yang penting tadi disiapkan saja biayanya. Tuh ya. Nah insya Allah Abah akan membimbing di bulan Januari, insya Allah tanggal 29 Januari, selama 12 hari. Dan paket ini sengaja Abah buat, paketnya cukup nyaman dan ramah lansia. Kenapa Abah katakan seperti itu? Karena pesawatnya itu langsung, tapi bukan langsung ke Jeddah, tapi langsung ke Madinah. Kalau langsung ke Jeddah, biasanya dari Jeddah ke Madinah naik bis lagi, 4-5 jam. Nah, ini supaya tidak naik bis lagi, langsung saja pesawatnya ke Madinah. Tuh ya, jadi lebih nyaman. Yang kedua, ya, kenapa dikatakan nyaman dan ramah lansia? Nanti pada saat umrohnya dari Madinah ke Mekah menggunakan kereta cepat. Tuh ya. Nah, kemudian lamanya berapa hari? 12 hari. Hotelnya di Madinah, itu nama hotelnya Jauharat Al-Rasyid yang kemarin bulan Oktober Abah tempati bersama rombongan. Dan insya Allah yang di Mekah itu di daerah Ajiad, lebih dekat daripada bulan Oktober kemarin. Ya, nama hotelnya Hotel Senud. Insya Allah di situ. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada keraguan karena mungkin tempat tinggalnya jauh, di sini Abah tekankan. Pada saat Bapak Ibu melihat video ini, berarti Bapak Ibu sudah pas ketemu dengan orang yang pas. Kenapa Abah katakan seperti itu? Karena yang pertama, ya, sudah banyak pembuktian Abah itu ya membawa rombongan dari Soekarno-Hatta ya, menuju Mekah Madinah, baik yang sudah sepuh maupun yang muda-mudi lah ibaratnya, semuanya berjalan lancar. Banyak video-videonya, itu sebagai bukti. Baik itu di YouTube, atau mungkin Bapak Ibu yang punya TikTok, silahkan dibuka TikToknya, namanya Abah Jojo Umroh. Yang punya Instagram, juga ada di situ, Abah Jojo Umroh, dibuka. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu merasa yakin apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan itu ada pembuktiannya. Dan juga ada testimoni dari orang-orang yang pernah ikut umroh bersama Abah. Tidak perlu ragu lagi. Mudah-mudahan ya, dengan ajakan Abah ini, hati Bapak Ibu merasa tenang, merasa nyaman, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Kapan lagi Bapak Ibu? Ya, apalagi usia sudah sepuh, sudah pensiun. Ya, tidak usah memikirkan yang berat-berat. Pasrah kepada Allah. Kalau memang Bapak Ibu sudah nyaman, sudah melihat fakta-fakta bahwa Abah ini sering tadi ya mengajak para jamaahnya dan lain sebagainya, kurang apa lagi? Niatkan, saya ingin ibadah ya Allah, dan silahkan supaya berprasangka yang baik kepada Abah dan juga berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah berjalan aman, selamat, lancar, dan barokah. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menambah wawasan untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.